Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin Muhammad Akbar, NIM F1B0190074. Di sini saya akan membuat video tentang percobaan kedua dalam praktikum rangkaian logika. Percobaan kedua, flip-flop. Tujuan dari percobaan ini, yang pertama mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan LED, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasi, mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop, dan pada JK flip-flop kita dituntut untuk memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop asinkron dan memahami tabel kebenaran dari JK flip-flop asinkron dan sinkron, serta memahami perbedaan dari kedua JK flip-flop tersebut. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang saya gunakan pada praktikum rangkaian logika di modul kedua adalah laptop dan aplikasi Electronic Workbench atau EWB. Yang ketiga, dasar teori. Dasar teori dari rangkaian sekuensial merupakan suatu rangkaian yang dikembangkan dari rangkaian kombinasional dengan menambahkan suatu rangkaian atau elemen memori di mana output dapat mempengaruhi input. Dan di sini terdapat kalimat rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional sendiri adalah rangkaian yang outputnya bergantung pada inputnya. Sedangkan rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang kondisi output atau keluarannya dipengaruhi oleh input atau masukannya dan mendapatkan umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Pengertian LED. LED merupakan elemen penyimpanan. Atau kata lain, LED ini digunakan sebagai penyimpanan data atau memori. Tiga adalah RS flip-flop. RS flip-flop sendiri adalah dasar dari semua flip-flop yang akan kita gunakan. Dan di sini saya akan menjelaskan alur dari RS flip-flop itu sendiri. Kita gunakan gambar rangkaian yang ini. Di sini terdapat input R dan S dan menggunakan gerbang LAN dengan 2 inputan dan 1 output. Dengan output dari LAN 1 yaitu KN dan key dan output dari LAN 2 yaitu KN key action. Alurnya, input R akan masuk pada inputan atau input pertama dari NAND 1 yang sudah saya karine, dan input kedua dari NAND 1 akan terhubung dengan key action. Output dari NAND 1 ini akan keluar dan menghasilkan key sementara. Key sementara kemudian akan terhubung dengan input pertama dari NAND 2 dan input kedua dari NAND 2 terhubung dengan input S atau switch S. Output dari NAND 2 ini akan menghasilkan key action. Dari key action ini kemudian akan terhubung kembali dengan NAND 1 dan output dari NAND 1 ini akan menghasilkan KN sebenarnya. Maksud saya key sebenarnya. Dan RS flip-flop sendiri dibagi menjadi 3, yaitu RS flip-flop behavior yang pertama, dan yang kedua RS flip-flop extended, dan yang ketiga RS flip-flop dominant reset. Kemudian
kita akan masuk ke JK flip-flop. JK flip-flop sendiri adalah rangkaian yang digunakan adalah rangkaian yang gabungan, di mana JK flip-flop terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama JK flip-flop sinkron dan yang kedua JK flip-flop asinkron. JK flip-flop sinkron itu sendiri perbedaannya, JK flip-flop sinkron di mana inputan kita gunakan gambar atau rangkaian yang ada di layar. JK flip-flop sinkron dan JK flip-flop asinkron perbedaannya, apabila JK flip-flop asinkron yang berubah itu R dan S-nya dapat diubah pada asinkron, dan pada JK flip-flop sinkron switch S dan R-nya bernilai sama. Jika S1 maka R juga 1. Dan yang diubah pada JK flip-flop sinkron adalah J, K, kemudian C. Dan saya akan menjelaskan alur dari JK flip-flop tersebut. Sini kita akan menjelaskan JK flip-flop ya, dua-duanya. Kita gabungkan saja cara penjelasannya. Input J atau switch J yang pertama akan terhubung dengan input pertama dari NAND 1. Kemudian input kedua dari NAND 1 ini akan terhubung dengan switch C atau clock. Kemudian input ketiga dari NAND 1 akan terhubung dengan key action. Kemudian input atau output dari NAND 1 akan terhubung dengan NAND 2 dan masuk menjadi input kedua dari NAND 2. Dan input pertama dari NAND 2 akan terhubung dengan switch S. Kemudian input ketiga dari NAND 2 akan terhubung dengan key and action. Output dari NAND 2 ini akan menghasilkan key and sementara. Kemudian output ini akan terhubung dengan input pertama dari NAND 1 dan input pertama juga dari NAND 4. Terfokus ke NAND 3 ini. Input pertama dari NAND 3 terhubung dengan key and sementara, dan input kedua dari NAND 3 terhubung dengan clock atau switch C. Kemudian input ketiga dari NAND 3 akan terhubung dengan K. Output dari NAND 3 ini outputnya akan terhubung dengan input kedua dari NAND 4. Dan input pertama dari NAND 4 terhubung dengan key and sementara. Serta input ketiga dari NAND 4 ini terhubung dengan switch R atau reset. Kemudian output dari NAND 4 ini akan keluar dan menjadi key and action. Dan key and action terhubung dengan input ketiga dari NAND 1 dan input ketiga juga dari NAND 2. Kemudian output dari NAND 1 ini akan masuk ke NAND 2 dan output dari NAND 2 ini akan menghasilkan key and sebenarnya. Itu adalah alur dari JK flip-flop, entah itu asinkron atau sinkron, di mana perbedaannya apabila sinkron S dan R-nya dapat diubah-ubah. Tetapi maksud saya apabila asinkron S dan R-nya, switch S dan R-nya
dapat diubah-ubah. Sedangkan jikalau JK flip-flop sinkron, maka nilai S dan R-nya tetap sama. Jikalau 1, maka R juga 1. Jikalau S-nya 0, maka R juga 0. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi EWB-nya. Dan di sini saya akan membuat rangkaian JK flip-flop. Dan nanti saya akan membuktikan tabel kebenaran dari JK flip-flop itu, JK flip-flop sinkron. Dan saya akan menganalisa alurnya dari input hingga ke outputnya, serta membuktikan tabel kebenarannya. Oke, sekarang kita sudah berada pada rangkaian JK flip-flop sinkron. Dimana pada rangkaian ini kita menggunakan 4 gerbang NAND, yaitu NAND 1, NAND 2, NAND 3, dan NAND 4. Dimana gerbang NAND ini kita gunakan 3 inputan dan 1 output. Kemudian pada rangkaian ini kita memiliki 4 switch, maksud saya 5 switch, yaitu switch S, switch J, switch C, switch K, dan switch R. Pada rangkaian ini juga kita menggunakan red probe, yaitu lampu. Dan pada rangkaian ini kita menggunakan plus PCC yang berfungsi sebagai power atau tenaga utama pada rangkaian JK flip-flop sinkron ini. Dan kita menggunakan ground netral. Yang diubah pada rangkaian ini adalah switch J, switch K, kemudian C. Oke, sekarang kita akan mencoba tabel kebenaran yang sudah kami kerjakan, yaitu dari kelompok 10 yang sudah kami kerjakan bersama-sama. Oke, tabel kebenaran sudah tertera pada pojok kanan layar. Kita akan mencoba acak dari tabel kolom kedua saja. Pada tabel kolom kedua, nilai dari J adalah 1, J1, kemudian K, maksud saya, J-nya 0, kita coba pada kolom kedua, J-nya 0, K-nya 1. Oke, K-nya 1 sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah kami kerjakan dan terdapat pada kolom kedua pada tabel kebenaran ini. Kita akan mencoba terlebih dahulu akan menyalakan. Oke, sudah nyala dan kita melihat Qn, nilai Qn di sini berlogika 0, lampunya tidak nyala, dan Qn aksen berlogika 1 sesuai dengan tabel kebenaran yang tertera pada pojok kanan ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan alur atau jalan dari JK flip-flop sinkron ini. Yang pertama, switch J akan menginput pada input pertama dari NAND 1. Kemudian input kedua dari NAND 1 ini akan terhubung dengan switch C atau clock. Dan input ketiga dari NAND 1 ini akan terhubung dengan Qn aksen. Qn aksen ini juga akan terhubung dengan input ketiga dari NAND 2. Oke, kita fokus ke NAND 1 dulu. Input dari NAND 1 ini akan masuk dan terhubung dengan input, maksud saya output dari NAND 1 ini kemudian akan terhubung dan menjadi input kedua dari NAND 2. Dan input pertama dari NAND 2 akan terhubung dengan switch S.
Kemudian input ketiga dari NAND 2 sama halnya dengan input ketiga dari NAND 1. Mereka ini terhubung dengan Key-in action. Oke. Output dari NAND 2 kemudian akan menjadi Key-in sementara. Key-in sementara ini kemudian akan terhubung dengan Key-in sementara ini akan terhubung dengan input pertama pada NAND 3 dan input pertama pada NAND 4 yang sudah saya beli kabel berwarna hijau. Oke, sekarang kita fokus ke NAND 3 terlebih dahulu. Pada NAND 3, input pertamanya terhubung dengan nilai dari Key-in, maksud saya kabel dari Key-in sementara. Dan input dari NAND 2, input kedua dari NAND 3 akan terhubung dengan switch clock. Dan input ketiga dari NAND 3 akan terhubung dengan switch K. Dan output dari NAND 3 kemudian akan terhubung dengan input kedua dari NAND 4. Dan input pertama dari NAND 4 sama halnya dengan input ketiga dari NAND 3. Input pertama dari NAND 3, kedua input ini akan terhubung dengan nilai kabel dari Key-in sementara. Dan input ketiga dari NAND 4 akan terhubung dengan switch R. Kemudian output dari NAND 4 akan keluar dan menghasilkan Key-in action atau logika dari Key-in action, yaitu bernilai 1 dan lampu red probe-nya menyala. Kemudian dari Key-in action ini akan berjalan mengikuti alur yang sudah saya beri kabel berwarna merah dan akan terhubung dengan input ketiga dari NAND 1 dan input ketiga dari NAND 2. Kemudian dari NAND 1 ini akan mengeluarkan output dan terhubung dengan NAND 2, dan output dari NAND 2 ini akan menjadi Key-in sebenarnya yang saat ini berlogika 0, maka lampu red probe-nya tidak menyala. Nah, sesuai dengan tabel kebenaran yang ada tertera pada pojok kanan layar. Kemudian sekali lagi saya ingatkan, pada JK flip-flop sinkron nilai S dan R-nya bernilai sama, yaitu 1. Yang diubah hanya switch J, K, kemudian C. Dan jikalau kita ingin menguji tabel berikutnya, maka nilai Key-in action-nya yang kita gunakan adalah nilai Key-in action sebelumnya. Oke, mungkin seperti ini tabel yang sudah saya jelaskan, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.